Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arsnesia, perkenalkan saya Lucy Abnijaya dari mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan semester 5. Kali ini kita akan melakukan diskusi terkait bagaimana pengalaman menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan di Ars University. Dan kebetulan kita sudah kedatangan narasumber yang begitu hebat. Beliau merupakan salah satu alumni dari Fakultas Ilmu Keperawatan Ars University. Mungkin ada Bapak Agus, boleh berkenalan terlebih dahulu kepada Arsnesia mungkin? Baik, terima kasih Mbak Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arsnesia. Saya Agus Sukoco, alumni FIKA. Sebetulnya belum alumni ya, karena belum diwisuda gitu. Gitu. Kebetulan saat ini saya sedang kerja di RSUD Kota Bandung sejak tahun 2000. Jadi sudah 23 ya, tahun. Gitu. Itu saja barangkali ya perkenalannya. Iya, mungkin. Kalau boleh tahu mungkin Pak Arsnesia kepo nih kesibukan Bapak sekarang itu bagaimana? Apakah hanya kerja di rumah sakit atau ada yang lain mungkin? Iya, jadi apa ya, kebetulan kalau kata orang sih ya, aku orangnya nggak mau diem di rumah gitu. Jadi selain kerja, kebetulan aku juga ada yayasan, tapi masih ruang lingkupnya pendidikan dan sosial gitu. Itu kebetulan di daerah Kecamatan Mekarmanik, Cimenyan, sorry ya. Cimenyan. Nama desanya itu Mekarmanik. Kemudian juga ikut membantu juga untuk yayasan Zakaria Education Center. Kemudian juga ada yayasan di Cinunuk, namanya Abatasa. Tidak hanya sebagai perawat di rumah sakit saja ya Pak? Ya, kebetulan. Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di luar mungkin ya? Ya, itu sih. Mungkin kalau boleh tahu sebelum Bapak ke keperawatan mungkin riwayat hidupnya gitu dari mulai Bapak sekolah SD, SMP sampai SMA mungkin gimana yang pengen tahu nih kita? Kebetulan saya sih lahirnya di Cirebon ya. Di Cirebon. Jadi orang Cirebon. Ya, nggak usah tahunnya ya, nanti kelihatan tuanya ya. Gak apa-apa, anggap seumuran aja. Gitu. Saya lahir tahun 70. Kemudian SD ya namanya Desa Panguragan, Kecamatan di Cirebon, ya. Kabupaten Cirebon. SMP itu di SMP Negeri 1 Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Lulus SMP masuk ke SPK. Sekolah perawat. Oh ya, kalau dulu SPK ya? Iya, dulu SPK Sekolah Perawat Kesehatan. Kalau sekarang kan SMK Kesehatan ya? Iya, kalau itu di bawah Diknas. Tapi kalau SPK itu di bawah Detkes dulu. Jadi saya masih menikmati sekolah Ikatan Dinas. Ikatan Dinas itu lulus, nunggu doang, langsung diangkat jadi PNS. Berarti berapa tahun itu Pak? 3 tahun. 3 tahun sama gitu. Nah, itu lulus tahun 90. Kemudian saya ikut D3. Itu tahun masuk 2002, keluar 2005 ya. Itu kebetulan D3-nya di Poltekkes Bandung dan saya sudah masuk ke RSUD Kota Bandung. Oh, gitu. Udah masuk RSUD. Lanjut di S1. S1-nya baru ya berarti 2,5 tahun yang kemarin ya. Baru sempatnya. Sebentar lagi wisuda mungkin ya Pak? Ya mudah-mudahan. Nggak tahu, belum ada yudisium soalnya. Nggak tahu lulus, nggak tahu enggak nih. Gitu sih, sih. Ya lumayan juga, berarti Bapak ke Bandung tuh pas kuliah ya? Enggak, sebetulnya ke Bandung itu mutasi dinas aja awalnya. Gitu. Dan tahun 2000 kebetulan istri kan orang Bandung ya. Dan di Cirebon orang tua udah nggak ada, jadi aku yang ngurus orang tua di sini gitu. Makanya pindah ke Bandung, langsung masuk ke RSUD Kota Bandung gitu. Tahun 2000.
Keren sekali ya pengalaman Bapak. Selain jadi perawat juga beliau mempunyai kegiatan-kegiatan lain gitu di luar. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan tuh Pak, kenapa Bapak bisa milih keperawatan gitu? Kenapa bisa milih kesehatan? Soalnya laki-laki nih Bapak ya jarang gitu. Teman-teman saya juga bisa dihitung jari gitu yang laki-lakinya. Kenapa gitu alasan Bapak memilih keperawatan dan memilih S1-nya di Ars University? Oke. Jadi kalau kenapa nyemplung sebagai perawat sih? Nyemplung aja ya. Sepertinya ini klasik ya, karena rata-rata ya kalau perawat itu bukan dari keinginan diri gitu ya. Nah, termasuk saya sebetulnya sudah masuk ke SMA dulu tuh ya. SMA sudah ikut ospek gitu. Lalu kata orang tua ditarik suruh daftar ke SPK. Iya, karena yang ngebiayainya orang tua ya udah ikut aja gitu. Keluarnya jadi mantri kan gitu. Iya. Cuman memang ya ini mudah-mudahan pengalaman buat Arsnesia ya, nanti calon-calon perawat nih gitu. Amin. Saya merasakan apa ya, jiwa perawat itu ketika keluar SPK, lalu saya kerja sambil menunggu SKPNS gitu. Saya kerja di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Kuningan. Nah, pada satu malam kebetulan saya di ruang perawatan anak waktu itu ditempatinnya. Jadi pada satu malam saya dinas malam sekitar jam 10 atau 11. Tiba-tiba ada orang tua yang manggil, minta tolong, kalau nggak salah karena anaknya itu diagnosnya DBD kan demam ya, dikompres pada basah bajunya gitu, jadi minta tolong untuk digantiin baju. Tapi di situ saat saya coba angkat anaknya, justru anaknya muntah darah justru di situ, muntah. Posisinya Bapak itu lagi kuliah? Enggak, lagi dinas, lagi kerja saat itu, udah kerja di rumah sakit swasta di Wijaya Kusuma Kuningan. Itu saya di situ setahun sebetulnya. Nah, justru saat itulah saya merasakan aku perawat ya gitu. Kayak ada kebanggaan dari diri sendiri aja gitu ya Pak? Ya, dan momen itu sebetulnya yang saya tidak pernah bisa melupakan. Ternyata di balik tadi ya namanya juga muntah darah ya, baju semuanya juga kena. Tapi di situ ada rasa bangga, bahagia gitu. Dan disitulah aku merasakan aku sebagai perawat. Ya gitu. Nah, kalau kemudian D3 ya itu mah faktor laki aja sebetulnya ya. Karena begitu pindah baru 2 tahun ada informasi beasiswa untuk ke D3. Aku coba ikut, masuk ternyata gitu. Jadi D3-nya itu beasiswa di Poltekkes. Nah, kalau kenapa Ars? Iya, kenapa gitu S1-nya di Ars? S1-nya di Ars. Jadi gini Teh, nggak apa-apa ya panggilnya Teh aja ya, bukan Mbak ya. Karena orang Sunda. Orang Sunda ya. Jadi tahun berapa ya? Berarti 2019. Ketika saya posisinya ditempatin di kepala unit diklat. Unit diklat, saya bertemu dengan dosen-dosen, salah satunya Ibu Dekan, apa sih? Dekan ya, Dekan Fakultas Fika. Bu Dekan Ya. Itu Bu Sri. Oh iya, dulu Bu berarti Sri. pas Dulu Bu kan Sri dekan masih ya. jadi dekan. Ya kan, waktu itu termasuk aku juga, keren juga ya, kok dekan tapi masih mau gitu masarin. Iya. Gitu. Ya akhirnya ngobrol dan salah satu hal yang kemudian saya berminat ke Ars itu karena dari sekian banyak kampus yang swasta tentunya ya, saya nggak bisa bandingin dengan negeri ya. Yang swasta memang Ars yang paling rajin dosennya untuk bimbingan. Itu ke rumah sakit, rajin, datang gitu. Ya, jadi ketika mahasiswa itu praktek, apakah itu yang orientasi ataupun yang sudah praktek, itu setiap minggu selalu ada. Ya. Dan ya karena saya kan di diklat, jadi saya tahu ya
kampus-kampus lain, ya kalau hitungan aku memang Ars yang paling rajin Iya. gitu. Makanya saya pikir ya kenapa nggak ke Ars gitu. Iya. Dan ketika saya jadi mahasiswa bener juga gitu. Tiap minggu hadir gitu. Dipantau dosen tuh. Tapi kan aku mahasiswa jadi aku nggak nyaman ya dipantau mulu kan. Kalau sebelum jadi mahasiswa mah wah keren kan Ars gitu. Tapi setelah jadi mahasiswa, aduh dipantau terus. Terus nih, aduh gimana tugas-tugasnya Nah, gitu ya, pengalaman. Gitu sih. Kalau milih Arsnya gitu. Oh ya, jadi karena dosennya yang selalu mantau dan rajin ke rumah sakit, jadi Bapak jadi tertarik gitu ya buat kuliah di Ars. Karena buat saya gini, Teh Lucy, jadi apa ya? Salah satu kualitas pendidikan keperawatan itu adalah ketika dia praktek sangat mengandalkan kehadiran dosen. Ya, betul. Kenapa sangat mengandalkan kehadiran dosen? Karena ya namanya juga mahasiswa ya, semua mahasiswa kan sama ya. Iya. Termasuk kita juga Ya, kan. termasuk kita juga. Apa ya? Kalau nggak ada dosen kan jadi wah merasa bebas dan sebagainya. Jadi seenaknya gitu ya. Kalau Seenaknya, misalkan ada dosen kan kita dipantau. Jadi kita lagi berkegiatan tuh jadi lebih semangat gitu. Ya, Semangat. dan ingat selalu target kan. Ya, target. Target kompetensi harus kita capai, harus kita miliki kan gitu sih. Nah, kebayangkan kalau kemudian nggak tiap minggu datang. Iya. Jadi Ya. kita santai aja gitu di rumah sakit tuh, nggak ada gebrakan gitu ya. Betul. Dan kebetulan waktu itu ada juga memang alumni Ars ya. Yang masuk ke RSUD, dan sependek yang saat itu aku coba lihat sih memang skillnya lebih, walaupun sedikit ya. Iya, lebih gitu. Jadi lebih dikit gitu. Ini dari mahasiswa mana nih kelihatan skillnya lebih gitu. Ternyata gitu. dari Ars. Ars ternyata. Gitu sih. Oh iya, mungkin. Mungkin selanjutnya yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana perasaan Bapak ketika sudah kuliah di sini? Ketika sudah kuliah di Ars S1, perasaannya bagaimana? Adakah yang berbeda mungkin? Perasaannya, kalau perasaan nggak ada ukurannya ya. Iya, gitu. Nggak ada skalanya ya Pak? Nggak ada skalanya kan gitu. Soalnya kalau di manajemen kan Bu Eva kan selalu ada skala kan gitu. Apa ya? Ya gini aja deh. Jadi Ars itu kan salah satu universitas yang sebetulnya cukup lama ya. Sudah cukup lama tapi nggak dikenal deh. Nggak dikenal. Ya termasuk teman-teman RSUD juga. Kan kebetulan satu angkatan itu kami 17 orang ya dari RSUD. Dan sekarang juga ada 17 lagi yang kuliah di Ars juga. Kalau disebut seneng, enggak gitu ya. Kenapa enggak? Ya karena kampusnya belum dikenal. Gitu ya. Apalagi begitu datang ke sini, kok kampusnya kecil amat ya gitu. Kampusnya kecil amat gitu. Jadi apa ya? Apalagi pas masuk ke Vika gitu. Duh kasihan amat ini perawat gitu. Kantornya seperti ini, labnya juga berdesak-desakan gitu. Awalnya sih di situ ya. Awalnya, tapi ketika kemudian menjalani, entah karena kami kelas non-reg ya gitu. Jadi dosennya itu selalu welcome dan friendly aja gitu ya. Kayak sahabat aja kayak gitu. Sahabat aja gitu. Ya mungkin karena beliau juga memandang kami udah tua-tua gitu ya. Gitu. Jadi nggak tegang gitu. Itu sih yang kemudian menjadi asiknya gitu. Jadi dan menyenangkan itu buat kuliah nggak ada. Ya gitu. Bahkan kemarin juga sampai ketika kami ambil profesi gitu ya. Ya tadi friendly-nya itu nggak hilang gitu ketika bimbingan di lapangan apa teh gitu. Ya emang dosen perawat friendly itu Pak. Asli, dan saya baru dapat di Ars. Dulu waktu di D3, aduh pembimbing tuh gitu. Walaupun waktu D3 kan aku juga non-reg ya. Iya. Gitu. Dan banyak juga dosen-dosen yang seumuran. Tapi tetap aja gitu. Tetap aja. Kami disikapi dengan sama dengan reguler ya. Ya, tapi itu sih urusan kampus ya. Saya tidak mengatakan itu hal yang tidak baik gitu. Cuman memang dengan friendly-nya dosen-dosen Ars
memang jadi kami lebih mudah ya untuk menyerap materi gitu. Menyerap materi ketika kami dalam bimbingan Iya. juga discuss enak gitu. Karena lagi belajar juga mungkin lebih rileks ya Pak, lebih masuk gitu. Aslinya gitu. Itu sih. Itu mungkin ya Pak Ya, pengalaman gitu. waktu kuliah. Mungkin yang saya tanyakan kegiatan apa saja yang Bapak lakukan ketika kuliah di ARS? Karena lama juga Pak, lumayan berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun setengah berarti ya. Ya karena kan 3 semester itu akademisnya ya. Iya. 2 semester untuk profesinya. Apa aja ya? Karena kalau kami kan non-reg ya, jadi sambil kerja kan gitu, sambil kerja ya sebetulnya sih kalau saya secara pribadi sih pengen aktif sebetulnya di Hima Fika. Nah kan gitu ya. Gini-gini juga dulu mantan kahim loh. Iya, waduh. Waktu D3. Mantap. Cuman ya tadi karena kita sambil kerja dia agak susah juga untuk aktif di organisasinya gitu. Jadi ya dan kebetulan kami mulai kuliah itu kan 2021 berarti 2021 itu kan masih Covid. Oh iya masih Covid ya. Ya, jadi untuk pembelajarannya kita masih banyak online kecuali pas ujian laboratorium. Ujian praktek. Ujian praktek laboratorium itu ya kita offline gitu. Sisanya online sih. Cuman memang yang asik di ARS itu memang karena kampusnya kampus digital ya Teh ya. Iya, tentu. Nah, di situ juga memang waktu semester 1 saya ingat itu. Baru pertama kali saya diajarin buat aplikasi dan aplikasinya untuk keperawatan lagi. Untuk keperawatan. Asli gitu, untuk keperawatan. Asik juga sebetulnya emang gitu. Jadi ya dengan Pak Purwadi ya. Jargonnya kan gitu. Asik memang ARS gitu. Mungkin kalau misalkan yang reguler mah kan kayak saya ikut di himpunan mungkin ya kayak gitu. Kalau misalkan Bapak mah kan non-reg gitu sambil kerja, jadi nggak terlalu banyak kegiatan di kampus. Iya gitu, karena masih Covid kan gitu ya, jadi kan jarang juga akses ke sini gitu. Itu sih jadi ya itu tadi dilemanya memang kita sulit secara waktu. Iya, jadi ke kampus tuh hanya untuk ada praktikum, mungkin ujian, kayak gitu-gitu ya? Iya, ngurusin apalah administrasi gitu, mahasiswa. Gitu sih. Oke, mungkin untuk selanjutnya ada pertanyaan nih Pak. Waktu lagi kuliah di sini, adakah mata kuliah favorit gitu yang Bapak senangi mungkin? Waktu lagi S1? Waktu lagi S1 ya? Iya. Kalau sebetulnya sih yang aku senang itu ya, cuman baru cuman 1 semester yang bikin aplikasi itu. Oh, yang bikin aplikasi. Karena ya senang dalam arti itu suatu hal yang bermanfaat buat kita ya sebagai perawat. Pengalaman baru juga ya Pak? Iya, pengalaman baru, tapi senang dalam arti fun banget itu bahasa Jepang deh. Pelajaran bahasa Jepang itu buat kami Iya. Kami satu angkatan itu asli itu ketika pelajaran Jepang itu selalu lebih semangat memang. Nggak tahu, mungkin bawaan dari ibu dosennya kali ya. Gitu. Mungkin tapi dosennya yang fun atau mungkin karena kita baru belajar Jepang ya Pak? Ya itu sih ya. Ya itu sih emang. Gitu. Wah ya walaupun setelah sekarang udah selesai lupa lagi tuh. Yang nggak pernah dipakai kan gitu ya. Gitu sih. Kita perawat nih, tapi kita belajar bahasa Jepang sama buat aplikasi gitu. Ya itu hal yang membuat aku, Iya. Berarti sistem informasi keperawatan ya Pak? Ya. Kalau di aku juga pernah belajar itu aplikasi waktu di semester 3. Yang namanya sistem informasi keperawatan. Iya, SIP ya? SIK ya, keperawatan. Iya betul. Dan aplikasi itu saya coba tawarkan dulu ya tahun kemarin atau tahun sekarang kepada Ibu Kabid Keperawatan, dan memang sebetulnya RSUD itu butuh untuk aplikasi itu. Iya gitu. Hanya kebetulan memang RSUD sedang ada pengembangan sistem informasi rumah sakit, jadi kita belum difokusin gitu. Beres dulu sistem informasi rumah sakit, baru yang SIK-nya kita bisa masuk ntar. Gitu. Berarti Bapak belajar di sini SIK, nanti diaplikasiin mungkin di rumah sakit ya Pak? Iyalah. Tentunya. Iyalah. Harus ya.
Harus. Iya. Dan kan gini teh, kebetulan kan ya sekalian aja cerita ya. Iya, cerita aja. Santai aja Pak, santai. Kebetulan sejak 2022 saya kan ditempatkannya di, kalau kata orang sih MOD gitu ya, manajemen ondati gitu. Iya. Kata orang sih, yang kerjanya sehari-hari ya kalau kami di shift, dan satu tugas kami itu coaching terhadap para perawat. Yang itu yang tugas utama dari keperawatan. Kalau tugas lainnya ya semua urusan rumah sakit aja, dari mulai pembiayaan, dari mulai listrik, dari mulai peralatan, semua di bawah tanggung jawab kami. Nah, ketika kami melakukan coaching terhadap perawat berkenaan dengan SIK tadi, Iya. itu memang kalau jam kerja perawat itu 7 jam, itu ketika ada pasien baru itu setengah jam teh butuhnya untuk menyelesaikan administrasinya doang. Dan itu kan sangat menyita waktu. Ya, kalau pasien barunya 1, nah kalau pasien barunya 5, udah 2 jam setengah. Kalau pasien barunya kan gitu. Nah, makanya saya tertarik untuk menggunakan SIK itu gitu, untuk mempermudah teman-teman di keperawatan agar tadi ya tidak banyak menyita waktu, sehingga bisa lebih fokus ke pasien gitu sih. Ya, lebih fleksibel, lebih cepat juga ya. Yap, itu. Jadi, dan katanya kan Indonesia pengennya paperless ya. Iya. Ya paperless kalau masih harus nulis kan gitu. Gitu sih. Ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perbedaan Bapak ketika jadi mahasiswa, terus praktek, sama sekarang udah kerja di rumah sakit nih? Agak sulit ya Teh ya. Ya. Perbedaannya karena orang jadi mahasiswa sambil kerja juga ya gitu. Cuman memang yang aku rasain perbedaan antara sekarang, karena aku udah S1 ya. Iya. Bandingkan dengan dulu, sekarang jadi cara berpikir aku lebih detail aja. Lebih detail aja. Lebih teoritis berarti. Iya, lebih teoritisnya lebih coba diaplikasikan gitu. Kalau dulu kan D3 ya, dan memang kan juga ada perkembangan di keperawatan kan dengan STKI ya. Iya, STKI, SIKI dan SLKI, lain-lain, SLKI gitu. Tahu banget lah perawatan. Yang sampai sekarang itu masih sudah hafal di luar kepala, tapi hafalnya. Jadi di luar, masih ada di luar. Jadi hari masih harus buka aja gitu. Kalau D3 kan memang kecenderungannya vokasi ya. Vokasi, jadi ya kita juga analisis ketika terhadap keluhan pasien itu belum detail gitu. Nah, sekarang ketika S1 yang memang dituntut untuk lebih detail, teoritisnya lebih detail dan sebagainya, itu sih. Karena emang kalau D3 kebanyakan praktek ya Pak? Yap. Ya, materinya kurang, jadi di S1 banyak materi gitu, dan prakteknya udah dapet, jadi tinggal aplikasiin gitu ya. Tapi gini Teh, jadi ini juga teman-teman anesthesia ya, untuk Vika itu. Ini bahasa kasar sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya. Jangan lo lawan lulusan D3 kalau untuk skill ya. Jangan pernah kita lawan. Pasti kita akan kalah untuk skill. Tapi kelebihan kita ada di knowledge kita untuk S1. Nah, itu manfaatin. Itu aja sih. Jadi jangan tersinggung kalau kemudian teman-teman keperawatan yang D3 karena lebih ahli gitu, jadi ada sikap-sikap tertentu yang biasa-biasa aja. Tapi kita punya kelebihan untuk knowledge sebetulnya, untuk S1 gitu. Jadi kalau skill ya kita minta bimbingan aja dari mereka yang D3. Lebih banyak gitu ya prakteknya. Karena mereka lebih banyak gitu. Tapi kalau materi, mohon maaf nih yang D3. Mohon maaf nih, itu bagian gue gitu lah. Bagian gue. Gitu sih. Perbedaannya begitu. Dan yang jadi perbedaan aku di S1 adalah di manajemen Teh. Oh iya, di manajemen. Ya memang kan karena materi manajemen di D3 kan berbeda ya. Lebih simpel kalau D3, kalau S1 kan memang lebih banyak. Banyak. Ditambah lagi mungkin saat ini memang saya sedang lebih in ke manajemen aja. Jadi
kebayang lah gitu, lebih kebayang sekarang manajemen itu seperti apa gitu. Manajemen rumah sakit mungkin. Ya, keperawatan khususnya. Iya, keperawatan. Itu sih. Iya. Mungkin untuk selanjutnya adakah saran ataupun nasihat buat kita nih mahasiswa keperawatan di Ars University, maupun itu reguler ataupun non reguler, dari Bapak sendiri mungkin? Kalau untuk secara umum ya teman-teman perawat nih, khusus tapi perawat anesthesia, pesan aku gini, walaupun kita menjadi masuk di kuliah keperawatan itu atas dorongan orang tua dan lain-lain ya, berbagai hal, tapi yakinkan dalam diri kita bahwa apa yang akan kita kerjakan itu sangat dibutuhkan oleh orang lain. Dan itu menjadi prinsip hidup saya yang, sorry ya, aku muslim nih ya, kalau kata Rasulullah Muhammad kan khairun nas man tanfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Dan profesi kita, profesi keperawatan sebetulnya sungguh profesi yang sangat mulia karena akan mampu membantu orang lain. Dan satu lagi, jangan pernah mengejar materi, karena seberapa banyak materi yang kita dapatkan sebagai perawat itu tidak akan pernah bisa menutupi pengorbanan kita ketika kita harus nyebokin orang sakit, membuang urin, membuang feses dan sebagainya. Jadi kalau lo nyari duit jangan di perawatan, tapi kalau nyari jiwa, nyari manfaat buat orang lain, perawatan. Karena jarang juga ya Pak orang-orang yang mampu dan bisa gitu melakukan itu semua. Aslinya. Prepare yourself to be what you want to be. Find the best person of you by studying at Ars University. A campus that always adapting and innovating and becomes the best home to find your dreams. Hello everyone, greeting of peace and prosperity to all of us. The vision of this campus is to become a superior university based on information technology that produces professionals with an entrepreneurial spirit in facing global competition in 2030. Thank you. At Ars University, there are 4 faculties and 1 master study program. There is a postgraduate program with a management study program. Faculty of Information Technology with Information System and Informatic Engineering study program. Faculty of Economic with Management and Accounting study program. Faculty of Communication and Design with Communication Science and Visual Communication Design study programs. Faculty of Nursing with Nursing Science and Nursing Profession study programs. There is also a Tourism Management study program and a Hospitality Diploma. Here, we are ready to guide and accompany you to walk and run to reach your goal. In addition, at Ars University, there are entrepreneurs, startups, and putars, and also various collaboration presenting many mentors who will be ready to assist you. For those of you who want to find and develop your best skill, Ars TV is here as a campus media that is entertaining and very educative. We build dreams, we focus on fighting, we innovate, we achieve goals, and we inspire. Focus on your goals, realize your dreams, we support you. You ours? Yes, we ours.
Baik, Arnesia, mungkin untuk diskusi sudah kami lakukan dengan salah satu alumni dari Vika Arts University. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.